Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih dapat istiqomah, kita masih dapat terus tabah mengikuti kajian, mendalami ayat-ayat Allah, mendalami ilmu-ilmu Allah. Semoga kita dapat tergolong dari hidup orang-orang yang istiqomah dan kita berakhir hidup husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat terus berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan itu di kajian ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan tentunya kita bisa ambil hikmah, jadikan pelajaran hidup sehari-hari di kehidupan kita sehari-hari. Di pertemuan minggu ini adalah temanya adalah membangun karakter ridho dan diridhoi Allah. Pematerinya yaitu Pak Sukri sendiri, yang seperti biasa setelah ada materi, kemudian ada diskusi, kemudian penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Sukri untuk mengisi materi pada pertemuan minggu ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Sukri untuk mengisi daripada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita aturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kemauan untuk istiqomah dalam rangka mengkaji Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an. Semoga ini bisa menambahkan iman, menambahkan ketakwaan, menambahkan kesejahteraan hidup kita, menambahkan ketenangan hidup kita, ya, mendapatkan ilmu dan sebagainya, sehingga kita ini betul-betul bisa meningkat imannya, Islamnya, sehingga bisa mencapai ihsan, ya, mungkin sampai ihsan yang setinggi-tingginya. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang layak diteladani satu-satunya dari sudut manapun. Semoga kita juga diberi kemampuan untuk meneladaninya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana sahabat-sahabat beliau yang selalu menteladaninya. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga kita dapat syafaatnya, kemudian kita bisa minum air telaganya dan bersama-sama dengan beliau masuk surga. Amin ya rabbal amin. Hari ini kita membahas tentang ridho, menggapai kepribadian ridho dan diridhoi. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, mari kita bahas tentang ridho. Ridho artinya secara bahasa rodiyah itu artinya kehendak atau keinginan. Kehendak atau keinginan. Juga bisa berarti rela atau menerima atau berprasangka baik atau senang, gembira. Kadang-kadang bisa diartikan puas. Ridho itu banyak artinya. Bisa berarti senang, suka, rela, menerima, menyetujui, mempercayai, memandang baik, puas. Itu makna ridho secara bahasa. Ya.
Cara bahasa seperti itu. Makanya setelah istilah nanti banyak ini menjadi ya. Jadi satu yaitu menyatukan kehendak dirinya dengan kehendak Allah. Itu satu ridho. Kehendak kita disatukan dengan kehendak Allah. Ya, itu namanya ridho. Nah, kehendak Allah itu ada di Quran, sehingga kita itu menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah. Menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Kalau dalam dunia torekoh itu biasanya mengambil keinginan Allah menjadi keinginan kita gitu ya. Jadi keinginan kita dihapus, difana istilahnya dihilangkan, kemudian hanya keinginan Allah yang kita jadikan keinginan kita. Itu istilahnya kalau dalam dunia torekoh ya. Itu secara istilah begitu. Makanya nanti ada istilah radhiyallahu anhu wa radu an. Itu berarti keinginan Allah sudah pas, sudah sesuai dengan keinginan hamba-hambanya mereka. Ya. Itu radhiyallahu anhu wa radu an itu ya. Atau dibalik-balik itu. Ya, itu. Bisa juga terjemahnya ridho itu berarti menerima dengan lapang dada, ya, menerima dengan lapang dada, menerima dengan lapang dada apa semua yang ditentukan oleh Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah dia terima dengan lapang dada, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Atau ridho itu bisa mempercayai dengan sungguh-sungguh semua ketentuan Allah. Ya. Jadi mempercayai bahwa ketentuan Allah itulah yang paling baik buat kita, itu ridho. Atau dengan kata lain rela menerima qada dan qadar dari Allah. Ya. Itu. Konsekuensinya kalau kita sudah mau ridho Allah, konsekuensinya kita harus merasa senang hati ya, menerima aturan Allah. Senang hati, rela, dengan gembira kita melaksanakan semua ketentuan Allah. Jadi kalau ridho itu ada senang hati ya. Jadi susah yo seneng, dikai susah mbak Allah yo seneng, dikai apa meneh dikai kesenengan ya tambah senang. Itu tanda ridho. Ya. Dikai takdir seneng yo syukur, dikai takdir susah yo sabar menerima, tetap menerima dengan senang. Juga dengan berprasangka baik ya. Tidak ada yang ditentukan Allah itu jelek, semuanya baik. Akhirnya itu mesti ada hikmahnya dan baik. Itu ya. Nah. Yang pertama, kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Itu harus ridho itu. Itu yang dianjurkan. Raditu billah hirobah. Itu yang pertama. Kita harus ridho Allah sebagai pembina hidup kita. Kita ridho, kita bangga, kita senang bahwa Allah Tuhan kita. Kita harus senang. Ya, harus senang bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa Allah itu pembina hidup kita, bahwa Allah
kita menjadi hamba Allah itu kita harus senang gitu ya. Harus menerima. Itu yang pertama. Jadi ridho Allah sebagai Rabb kita. Ridho Allah sebagai ilahun kita. Ilah kita gitu ya. Yang kedua, ridho Islam sebagai agama kita. Jadi kita harus rela senang hati ditata dengan tatanan Islam. Itu kita harus ridho. Ditoto oleh Islam. Jadi nggak ada tatanan yang lebih bagus kecuali tatanan Islam. Berprasangka baik bahwa tatanan Islam itulah yang terbaik. Kita harus senang, harus ridho, harus rela, harus senang hati. Yang ketiga, ridho bahwa Rasulullah itu, Muhammad Rasulullah itu teladan hidup kita. Nggak ada teladan yang lain. Ya. Itu konsekuensinya. Kemudian yang keempat, kita ridho dengan senang hati melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu harus senang. Nek kita masih sembahyang sik rasa-rasen, itu ridho ini perlu ditanyakan. Ya. Harus senang hati, harus menjauhi larangan juga harus senang hati ya. Itu ridhonya. Itu konsekuensinya. Ya. Terus ridho, Al-Quran menjadi pandangan dan sikap hidup kita. Itu. Bukan yang lain. Dan lain sebagainya, ridho juga kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu ridho. Jadi banyak ini kalau kita ya. Oleh karena itu kalau disingkatkan sebenarnya ya menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah itu sebenarnya. Menyatukan kehendak kita dengan keinginan Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itu ridho. Ya. Di keluarga itu, di dalam keluarga Allah menyatakan bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Nah ini jadi saking mulianya orang tua sehingga ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Ridho istri tergantung pada ridho suami. Istri yang meninggal karena dengan diridhoi oleh suaminya, jaminan surga. Saking posisi orang tua dan posisi suami. Dalam konteks konteks hubungan anak, bapak, istri dan sebagainya itu begini. Anak perempuan itu milik bapaknya kalau belum menikah. Dan setelah menikah dia menjadi milik suaminya. Jadi dia harus lebih patuh kepada suaminya daripada kepada orang tua. Anak laki-laki itu milik ibunya dan setelah menikah pun tetap menjadi milik ibunya. Jadi seorang laki-laki kalau sudah memenuhi nafkah keluarganya secara layak, maka dia lebih memilih mematuhi ibunya. Ya. Itu posisi di dalam keluarga ya, posisi di dalam keluarga.
Jadi suami dan orang tua, jadi kita sebagai anak laki-laki itu seharusnya lebih patuh kepada ibu kita daripada ke istri kita. Kalau seorang istri harus lebih patuh kepada suaminya daripada kepada orang. Akibat yang begini ini, maka hidup kita akan menjadi tenang, tentram, dan sebagainya. Itu hasil daripada kita ridho ya. Hasilnya begitu. Hasilnya seperti itu. Kemudian ridho yang dilarang oleh Allah yaitu lebih mencintai dunia daripada akhirat. Itu pada surat Yunus 78 ya. Jadi lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan dia merasa tenang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu ridho yang paling dibenci. Begitu juga istri yang tidak patuh kepada suami itu dibenci oleh Allah. Tidak diridhoi. Istilahnya nursus kalau nggak salah. Itu nanti. Kemudian juga kalau dia lebih mencintai yang lain daripada mencintai Allah dan Rasulnya, itu imannya tidak sempurna. Kemudian dia lebih mencintai musuh Allah daripada sahabat Allah, maka itu juga ridho yang dilarang. Ini ada beberapa orang yang dapat gelar ridho Allah. Satu, yaitu para sahabat Rasulullah itu dapat gelar radhiyallahu anhu wa radu an. Ini kalau nggak salah ayatnya wasabiqunal awwaluna wal muhajirina wal ansari wal ladina ittabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalika fauzul atim. Itu kemenangan yang agung kata Allah. Yaitu golongan as-sabiqun awalun. Jadi golongan yang awal-awal itu Abu Bakar, Umar dan sebagainya, dan golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Itu diberi gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Gelarnya bagus sekali. Karena mereka dapat ridho Allah dan hidup mereka mencari ridho Allah. Yang kedua, orang yang dapat gelar ridha Allah itu adalah pada surat 48 ayat 18 ya. Yaitu orang yang berbaiat ya, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu. Saya bacakan ayatnya, laqad radhiyallahu, sungguh Allah meridhoi anil mu'minina, orang-orang yang beriman, id yubayi'una tahtas syajarati, yang berbaiat kepada kamu Nabi Muhammad di bawah pohon. Ini baiat yang pertama kalau nggak salah. Fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata alaihim
Ya. Jadi diberi ketenangan oleh Allah di dalam hatinya. Jadi ini yang dapat gelar ridho. Dapat gelar radhiyallahu anhu wa radu'an. Yang kemudian ada lagi orang yang dapat ridho, yaitu surat 98 ayat 7 ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah makhluk yang terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatin adrin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi dia dapat gelar, dapat ridha Allah. Pahalanya itu dapat jannah. Orang yang dapat ridha Allah, jaminan surga di sini. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu bakal dapat ridho Allah. Nah, itu yang ada di dalam Al-Quran ya. Orang-orang yang dapat gelar ridho. Makanya kalau dalam dunia torekoh itu biasanya yang dikejar ridho ya. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi aktini mahabbataka ma'rifataka. Ya. Ilahi wahai pembina hidupku, wahai Tuhanku, ilahi Robbi, ilahi anta maksudi. Yang saya maksud adalah kamu ya Allah. Tujuanku adalah kamu ya Allah. Waridho kamatlubi, dan ridhomu yang saya cari. Ya, aktini mahabbataka. Berilah kami kemampuan untuk mencintai kamu dan memakrifati kamu ya. Kemampuan mencintai dan kemampuan kemakrifatan kepada Allah. Itu tujuan mereka. Jadi itu orang yang dapat ridho, jelas jaminan surga, ketenangan hati, kemenangan yang agung, kebahagiaan hidup, takut kepada Allah. Ya, itu. Sekarang mari kita bagaimana sih membentuk kualitas kepribadian ridho dan diridhoi Allah. Langsung ya kita ke sana. Kita bahas pada biasanya para ulama itu membagi kepribadian orang itu menjadi 7 atau 8. 1, nafsu amarah. Innan nafsa la ammaratu bisu. Itu yang pertama. Nafsu amarah. Kalau nafsu amarah itu wongnya ngamuan biasanya. Nafsu amarah itu lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar wanita. Kemudian nafsu amarah itu sombong, angkuh, ria, ujub, dan sebagainya. Itu nafsu amarah. Karakternya seperti itu. Kemudian nafsu syahwat. Ini yang mencintai kenikmatan. Kepribadian yang mencintai kenikmatan. Mencintai kenikmatan dunia. Pengejar kesenangan dan kegembiraan. Ya, orang yang senang pesta, senang zina, senang minum-minuman keras. Orang yang ini biasanya kepribadiannya rakus, jorok, seronok, dan sebagainya. Nafsu syahwat. Tingkat yang kedua yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang tengah-tengah ya. Sedikit ada baiknya, tetapi masih lebih cenderung kecintaan kepada dunia. Sudah ada baiknya, tetapi
sudah masih terikat kepada dunia. Jadi masih lebih mencintai kenikmatan dunia, sudah tidak mengejar kenikmatan dunia tapi masih gelisah. Itu nafsu lawamah. Kemudian tingkat keempat, nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau ini sudah lebih mencintai kehidupan akhirat, tapi masih terikat kehidupan dunia. Tapi sedikit sudah. Ya, cinta dunia ini titik, tapi cinta akhiratnya lumayan lotok gede, lebih besar itu. Tapi masih cinta dunia. Kalau sudah senang dengan kehidupan akhirat, tapi masih labil. Ya, masih labil. Kemudian tingkat yang kelima, nafsul mutmainnah. Nah, ini pola pikirnya dan hatinya sudah tenang, sudah mencintai akhirat daripada dunia. Sudah sedikit terlepas dari kehidupan dunia. Pengejar ke orang seperti ini sudah mengejar ketenangan hidup, tenang, qanaah, sudah agak istiqomah ya orang-orang yang begini. Kemudian nafsu yang keenam, ini nafsu radiyah. Sudah mencintai kehidupan akhirat, sudah pengejar kehidupan akhirat, sudah biasanya sudah juhud ya, sudah hatinya tidak terikat oleh harta, sudah istiqomah, wara hidupnya sudah sederhana, tawakalnya sudah kuat. Kemudian yang ketujuh, nafsul mardiyah. Wah, ini sudah lebih hebat lagi, sudah diridhoi oleh Allah. Hidupnya sudah juhud, syukur, taslim, tafwid ya. Nggak hanya tawakal, tapi sudah taslim. Nanti kalau apa bedanya tawakal, taslim, dan sebagainya kita kaji ya. Yang kedelapan sudah nafsul kamilah, sudah sempurna dari manusia kayak Nabi Muhammad SAW, sudah sempurna. Kalau kita lihat dari 1 sampai 8 ini tingkatan manusia ya, tingkat karakter manusia, kita berada di mana? Kita berada di nafsu amarah, syahwat, lawamah, atau mulhamah ya. Kalau dilihat dari segi nanti frekuensinya, wong-wong sing ngamukan, wong-wong sing seneng lawama, sing seneng dunya dan sebagainya, itu frekuensi hidupnya itu di bawah 200 Hz. Jadi masih rendah. Kalau sudah mutmainnah itu sudah di atas 200, sudah 300 Hz kalau diukur ya. Wong-wong sing mutmainnah itu jadi bisa diukur sebenarnya frekuensi tubuhnya itu. Ada ukurannya. Jadi orang-orang yang sudah mutmainnah itu sudah lebih mencintai akhirat, relatif lebih tenang sehingga frekuensinya itu tinggi. Orang yang bersyukur itu frekuensinya bisa 700. Tapi nek wong ngamuk frekuensinya itu 100. 200. Orang kecewa, putus asa, frekuensinya di bawah 200. Bisa diukur dengan alat frekuensi. Kalau sudah mardia itu frekuensinya udah itu kalau kita membahas neuroscience ya, ilmu neuroscience. Frekuensi orang-orang yang sudah begitu. Oleh karena itu, sikap kita terhadap kehidupan dunia ini sebaiknya bersikap sebagai pengembara ya, yang istirahat untuk minum sebentar saja. Yang kedua, bersikap ad-dunya majra'atul akhirah. Jadi dunia itu adalah sebagai tempat
mencapai kehidupan, tempat apa berladang untuk mencapai kehidupan akhiratnya. Kemudian atau kehidupan ad-dunya mir'atul akhirat. Dunia itu adalah cermin akhirat. Artinya tempat apa itu? Kalau kita hidup bahagia di dunia, maka kita akan hidup bahagia juga di akhirat. Itu gambaran. Jadi kehidupan di dunia ini adalah gambaran kita kehidupan di akhirat kelak. Ya. Jadikan tempat kehidupan itu untuk menempuh cobaan dan ujian ya, supaya kita lulus. Yang terusnya tempat latihan, melayakkan diri supaya masuk surga kehidupan kita. Jadi kita latihan, layakkah kita masuk surga? Tempat berlatih sikap istiqomah beribadah kepada Allah agar kita ridho, agar dapat ridho Allah. Itu jadi sikap kita dalam kehidupan dunia. Bagaimana cara meningkatkan kualitas diri itu? Ada beberapa cara ya. Yang pertama, tentu saja kalau kita ingin meningkatkan dari nafsul ammarah, nafsu sahwa, kemudian terus meningkat sampai ke nafsul kamilah atau sampai madiyah, kita sampai ke rodiyah aja udah bagus ya. Itu caranya bagaimana? Tentu saja berdasarkan ilmu ya. Yang kedua bertobat, kemudian istighfar dan sebagainya. Itu yang langkah yang pertama. Jadi langkahnya mesti bertobat dulu. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas iman. Itu husnudzon keberadaan Allah, husnudzon kepada pertolongan Allah, husnudzon kepada qada dan qadar Allah dan lain sebagainya untuk meningkatkan iman. Kemudian yang keempat menanamkan sifat-sifat yang baik ya. Menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Umpamanya sikap tawadhu, sifat qanaah, sifat warok, simpati, empati, dermawan dan semua itu kita tanamkan dan menghilangkan sifat buruk seperti takabur, riya, sum'ah, ujub, merasa paling benar, asobiyah, ya, fanatik, pelit dan sebagainya. Selanjutnya yaitu meningkatkan makom ya. Meningkatkan makom kita. Yang pertama bertaubat. Makom taubat. Kalau dalam dunia toreka itu makom taubat. Untuk meningkatkan kepribadian kita itu bertaubat dulu. Kemudian meningkatkan ketakwaan kita. Ya. Kemudian latihan sabar. Ya. Jadi bertobat dulu, kemudian meningkatkan ketakwaan kita, latihan sabar. Ini kalau harus ada gurunya ya, latihan kesabar biasanya memang diuji sabarnya. Kemudian meningkatkan tawakal, ke taslim, ke tahwid. Nah, ini sudah pelajaran yang agak yang orang ketahui itu hanya tawakal ya. Orang ke taslim, ke tahwid itu sudah seperti Nabi Ibrahim itu sudah taslim ke tahwid. Pada waktu Nabi Ibrahim itu dibakar, datang para malaikat akan memberi bantuan. Nabi Ibrahim tidak mau lah, apa aku njaluk nang sampean, aku njaluk nang Allah. Kemudian malaikat tanya, ya minta kepada Allah. Nabi Ibrahim malah ngomong, Allah sudah tahu, kenapa ndak harus minta saya. Nah, ini tidak makom taslim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak berdoa karena Allah sudah tahu gitu. Tafwid itu makom taklim dan tafwid itu. Yang lebih tinggi lagi ini yang agak tinggi makom syukur ya. Syukur itu
lebih tinggi dari ketakwaan, kesabaran dan sebagainya, udah syukur itu ya. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kemudian innallaha yuhibbu ma'as sabirin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. La'allakum tashkurun. Nah, nanti terus setelah itu radhiyallahu anhum wa radu an. Tuh, baru sampai ke sana. Nah, kita itu dalam menempuh ini apa sudah ya? Apakah kita makom kita itu nafsu kita sudah berada nafsu radhiyah, apa masih, ini harus kita ukur gitu loh. Kita itu sudah di mana? Apa kalau kita masih sering-sering marah, berarti kita masih kepribadian amarah. Kalau kita masih sering lihat-lihat cewek dan sebagainya, dan masih terpengaruh oleh syahwat yang rendah, berarti kita masih nafsu syahwat ya. Kalau kita masih setengah-setengah, masih kita berarti pada golongan lawa. Kalau kita sudah agak baikan, masih mulhamah. Kalau sudah tenang, kita sudah tidak kupur dunia itu, nah kita sudah mutmainah, sudah mulai masuk itu. Ya, frekuensinya sudah di atas 200. Kalau sudah rodiyah itu kita sudah nggak marah lagi ya, sudah senang sekali. Ya. Orang yang rodiyah itu. Salah satu contohnya pada waktu siapa itu ya, Imam kalau nggak salah Imam Syafi'i atau siapa itu dipanggil oleh seorang pemuda, pemuda datang ke rumah saya. Setelah datang ke rumahnya, suruh pulang lagi. Pulang, saya tidak butuh kamu. Dipanggil lagi, suruh datang ya. Sampai 3 kali dilakukan begitu. Terus pemuda itu ngomong, kenapa kamu tidak marah? Loh, karena kamu itu tetangga saya. Kamu itu tetangga saya. Kata Allah, saya harus menghormati tetangga. Saya senang menjalankan perintah Allah, menghormati tetangga. Ya. Sampai segitunya. Jadi itu sudah rodiyah betul. Sudah dia tidak marah, tidak apa, padahal dipermainkan oleh seorang pemuda balik 3 kali. Tapi dia sudah, karena dia dalam hal ini hanya melaksanakan perintah Allah, dia tenang-tenang saja. Nah, itu namanya nafsunya sudah nafsu rodiyah. Apalagi seperti Rasulullah itu ya. Rasulullah itu menyuapi orang Yahudi, kemudian diilok-ilokno di depannya. Orang Yahudi yang buta itu kemudian sambil menyuapi, sambil orang Yahudi buta itu ngilokno Rasulullah, padahal Rasulullah sindulan. Jadi Rasulullah itu dalam hal ini dia melaksanakan perintah Allah saja. Dia itu menolong orang karena itu perintah Allah. Dia tidak peduli dengan omongan orang lain. Nah, itu sudah seperti itu ya. Kalau kita mungkin udah marah-marah ya. Nah, karena nafsu kita masih belum sampai kepada nafsu martiyah atau rodiyah dan martiyah. Gitu. Jadi betapa pentingnya kita mendapatkan kepribadian yang ridho sampai nafsu rodiyah, sampai meningkat ke martiyah, sampai ke kalau kamilah mungkin enggak ya. Gitu. Jadi semua orang-orang ahli torekoh itu biasanya yang dikejar itu adalah mengembangkan kepribadian yang ridho dan diridhoi Allah. Cara mencapainya memang bertahap ya, dari bertaubat, meningkatkan kualitas ketakwaan, kesabaran, tawakal dan sebagainya, syukur dan sebagainya itu. Nah, ya. Kemudian membersihkan pola pikir ya, pola jiwa dan sebagainya. Qad aflaha man zakkaha,
Itu innallaha yuhibbul mutatahharun. Nah, itulah ya, terus membangun sifat tawadhu, sifat qanaah, sifat wara dan sebagainya ya. Menghilangkan sifat takabur, riya, sum'ah, merasa paling benar dan sebagainya. Nah, itu yang kita masih belum ya. Kita itu masih entah berada di mana ini. Ya, mari kita berusaha supaya kita hidup ridho sesempurna mungkin. Ya. Kalau sudah orang dapat ridha Allah itu biasanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah hidupnya sudah tidak ada kekhawatiran ya. Sudah, karena semuanya sudah yakin kepada Allah. Tidak ada mantap, tidak ada rasa takut dan tidak ada kekhawatiran. Kemudian dia sudah semua perbuatannya sudah sesuai dengan ajaran Allah. In romaita walakin Allah roma. Kalau dia melempar, maka seakan-akan Allah yang melempar. Ya. Dia kehendak Allah sudah menjadi kehendaknya. Jadi Quran sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Ya. Nah, itu makanya biasanya kalau kita setiap orang-orang itu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan para ulama-ulama itu biasanya setelah sholat kemudian berzikir mesti dimulai dengan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang ingin dicapai itu adalah membangun kepribadian ridho dan diridhoi Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudi atas pemaparan materi pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah sekarang sudah masuk punya diskusi atau penambahan yang memang ada ingin didiskusikan tentang tema ini, atau ada yang memang ingin ditanyakan, atau ada yang memang ingin menambahkan, monggo sekarang sudah waktunya untuk masuk sesi yang seperti itu. Monggo dari Pak Abadi atau Pak Mail, atau dari Pak Dani atau Pak Alimul ingin didiskusikan atau perlu ada yang ingin disampaikan. Ya, kalau gitu saya dulu ya untuk menanggapi tentang tema pada pertemuan hari ini. Temanya yaitu ridho dan diridhoi sama Allah. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Sukri tadi, dari tata bahasanya, kemudian dari ayat-ayatnya, kemudian dari beberapa pendapat ulama, dan bagaimana contoh-contoh ridho dan bagaimana hidup itu diridhoi sama Allah. Saya ingin lihat dari perspektif itu, ridho jasadnya, ridho pikirannya, sama ridho hatinya. Ketika seseorang itu memandang tentunya seperti yang dijelaskan tadi, radhiyallahu anhu wa radu'an itu adalah prinsip hidup. Kalau saya memandangnya itu adalah prinsip hidup. Karena apa? Karena itu ada kebahagiaan seseorang ketika memang apa yang diridhoi sama Allah itu kita juga ridho. Mau bagaimana kita tidak ridho? Kalau kita ngakunya cinta sama Allah, atau kita diumpamakan cinta pada yang lain atau seseorang itu, orang itu mencintai sesuatu, memutuskan sesuatu hal. Ketika kita ajak jalan atau lain sebagainya, tentunya kita rela atau hati kita juga senang. Hati kita pasti gembira melihat apa yang disenangi oleh yang kita cintai itu tercapai. Apa yang disenangi dan apa yang disukai oleh yang kita cintai itu sudah terpuaskan. Begitulah seperti halnya kita itu ridho sama terhadap apa yang diridhoi Allah. Allah menginginkan demikian. Terkadang memang perspektif kita itu, loh ini buruk, tuh ini baik. Yang baik aja yang kita syukuri. Kemudian yang buruk ternyata
kita sesali kita kufuri, ya itu kan agaknya kurang pas dengan kata ridho. Kalau orang itu dinamakan orang yang ridho, sudah ngaku saya itu orang ridho kok, tapi pada saat gembira senang, tapi pas susah kok gak senang, itu kan agaknya kurang ya, kurang pas aja gitu namanya ridho. Tapi di situ sudah dijelaskan tadi, dalam artian senang ya tetap syukur, susah pun juga bersyukur. Jadi orang itu ada yang unik. Ketika saya membaca banyak hal, ada orang itu hidup senang, hidup susah itu syukur. Ketika senang, syukur. Dia tidak akan menambah apa istilahnya ya rasa syukur dan rasa gembiranya seperti halnya ketika dia itu juga merasa susah. Ketika Ibnu Athaillah menjelaskan di Hikam itu gitu. Apapun keadaanmu, apapun hal yang kudapatkan itu tidak akan menambah rasa keimanan dan syukurku. Dalam artian dia akan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Baik itu dia susah, baik itu dia gembira. Karena dianya inginnya ridho. Nah, itu sudah pada artian apa kayak Nabi Ibrahim tadi ya, dibakar santai. Tetap ya Allah sudah tahu. Allah ketika saya dibakar ya saya mintanya sama Allah. Ketika ditawari malaikat tadi kemudian itu ya Allah sudah tahu gitu kan ya kan seperti itu kan jiwa-jiwa yang memang tingkatannya sudah tinggi. Dalam artian benar-benar apa ya istilahnya ya itu tadi radhiyallahu anhu warḍah. Nah ridho jasad itu kayak gini, ketika ada seseorang pasien pemanya datang, mas saya ini tuh keluhannya gini, sama satunya yang datang lagi, saya itu alhamdulillah gitu, ternyata badan saya setelah ini itu tambah sehat. Nah di situ dari kedua orang itu dapat kita tahu dalam artian gini, ketika seseorang yang pada saat itu datang bersyukur, padahal dia tahu dirinya itu sakit, ya. Dirinya itu sedang terluka. Tapi dia tetap memandang perspektif hal itu adalah hikmah dan hal itu adalah kebanggaan. Dalam artian, ketika Allah memberikan sakit, ketika Allah memberikan hal ini pada saya, ini adalah sebuah jalan untuk menuju kepada kehidupannya lebih bahagia dan lebih baik. Itu perspektif orang itu seperti itu. Itu ridho jasadnya. Ketika jasadnya diapa-apakan sama Allah itu oke. Itu. Atau kalau orang yang itu tadi sama juga keadaannya sakit dan sebagainya, tapi dia perspektifnya apa? Mengeluh dulu, kemudian aduh sakit dan sebagainya menyalahkan sana sini pokoknya. Nah itu dalam artian kalau dia mengaku diri ridho itu kurang pas. Ngaku diri ridho tapi kok perilakunya gitu kan kurang pas. Nah seperti itu. Itu ridho jasad. Dalam artian dilihat dari jasad. Ketika diapa-apakan sama Allah ya dia akan tetap syukur. Kalau kita lihat itu gini, kadang aneh. Dalam artian gini, ketika ada umumnya kan gini, ketika ada suatu rezeki atau suatu hal baik kita alhamdulillah, ya kan. Kalau kita ada rasa musibah dan sebagainya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya memang seperti itu aturannya. Tapi ada ulama dan beberapa ulama itu saya ketika membaca beberapa buku melihat cerita ulama itu asiknya gini. Saya ketika ada mendapatkan rezeki dan sebagainya, saya tetap alhamdulillah. Tapi ketika saya mendapatkan sebuah keburukan, tetap saya alhamdulillah. Saya nggak innalillah. Kenapa? Karena sebuah keburukan itu belum tentu hal itu jadi keburukan bagi saya. Dalam artian gini, bisa jadi keburukan itu diadakan sama Allah untuk membersihkan diri saya. Sebuah yang kadang ketika dilihat secara kasar atau dilihat secara tampak gini ya kan orang itu aneh, sudah musibah dan sebagainya tetap aja alhamdulillah gitu. Kalau orang Jawa kan gini, jatuh semuanya. Alhamdulillah gak belai nemen-nemen gitu. Karena yang dilihat perspektifnya adalah selamatnya dirinya, bukan musibah yang dideritanya. Itu kalau orang Jawa itu kan dulu ngajari kita kan gitu. Alhamdulillah gores tangannya. Padahal kan kalau dilihat kita terluka ya, kita kan jatuh habisnya. Kayak seperti itu. Nah, itu salah satu dari ridho jasad istilahnya. Kalau dari ridho pikiran, itu dari ridho perspektif tentunya. Dari ridho pemikiran kita dan motif kita. Melihat suatu hal, itu dilihat dari mananya.
Sama-sama kita melihat di depan umpamanya itu adalah ada hujan deras dan kita perlu keluar untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan dan harus segera kita gunakan. Ternyata kemudian kita gini, kita lihat hujan itu tergantung perspektif kita. Kalau kita ridho, perspektif yang kita gunakan ridho, ya kita tetap alhamdulillah dengan adanya hujan tetap ada, berarti perjalanan saya menuju mendapatkan suatu hal itu di samping dirahmati dan diridhoi sama Allah. Dalam artian hujan itu rahmat Allah, kemudian dan lain sebagainya. Dengan hujan itu banyak hal-hal yang menyenangkan dan lain sebagainya. Nah itu dianggapnya bahwasanya suatu hal yang dipandang di pikirannya itu adalah hal yang bagus. Dari apa yang diadakan sama Allah, dianggap dia itu ini adalah kebaikan dan lebih baik bagi saya. Dan keburukan yang terjadi ya tetap dalam artian dia akan tetap memandang itu hal yang baik, itu hal yang baik bagi saya. Tapi beda kalau perspektifnya sudah tidak ridho tadi. Tahu-tahu waduh, kasih tau metui, wah kacau dan lain sebagainya. Waduh susah dan lain sebagainya. Ketemu apa yang tidak sukai, waduh susah hidup ini. Kok ketemu gini gitu ya kan? Tidak mendahulukan. Sebenarnya sudah dipersiapkan, sudah ada di dua pilihan. Hanya saja dominasi pikirannya hanya saja merujuk kepada motif yang kufur. Tapi kalau orang yang ridho ya motifnya syukur. Ya, kemudian ada ridho hati gitu ya. Dia dalam artian mantep, dalam artian di mana itu tadi. Dia gunakan prinsip radhiyallahu anhu wa radu'an. Konsep hidupnya itu menancap di dalam hatinya itu. Sehingga seberapa sulitnya dia. Ya. Kalau kita bicarakan gembira itu sudah pasti orang gembira itu akan alhamdulillah. Tapi kalau orang yang susah kok tetap alhamdulillah itu aneh. Tapi jarang juga ada yang seperti itu. Tapi kalau ada itu ya luar biasa berarti tingkatan hatinya. Ya kan? Kayak Nabi Ayub tuh gini. Bagaimana susahnya penyakit yang diderita Nabi Ayub? Bagaimana sampai berubah wujud kayak seperti itu penyakitnya. Sampai ulatnya itu jatuh, diambil, ditaruh lagi di tangannya. Supaya apa ulat ini bisa makan, tetap bisa makan kulit saya. Tapi dengan kesabarannya luar biasa itu pasti diakui dalam artian Nabi Ayub tetap inginnya itu hidupnya itu ridho. Minta kesembuhan dan mintanya ketabahan, mintanya kekuatan dalam untuk supaya bisa menjalankan apa yang diderita dan apa yang dialami ini. Ketika Rasulullah itu kan dulu ditanya sahabat, Rasulullah ini loh perjuangannya ini kok susah itu, kok nggak merdeka dalam artian kok nggak menang-menang, ini orang-orangnya masih banyak yang kafir, masih banyak yang seperti ini, bagaimana, mohon sama Allah lah untuk mempermudah perjuangan kita. Rasulullah bangkit, wajahnya agak kemerahan, loh ya jangan gitu, Anda tahu nabi-nabi dahulu bagaimana perjuangan mereka, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dikubur kemudian dinyes sama besi, ada yang digergaji sampai putus, ada yang sedemikian rupa penderitaannya. Tapi yang mereka minta apa? Ya Allah tabahkan hati ini, ya Allah kuatkan hati ini, kuatkan diri ini untuk sampai bisa menuntaskan tugas dari jenengan. Luar biasa itu kalau seperti itu. Ketika Anda dilanda sebagian rupa pun cobaan, Anda bilang menyatakan diri, ya Allah kuatkan diri ini. Kuatkan diri untuk bisa mencapai dan bisa tetap konsisten ridho terhadap apa yang jenengan tentukan. Luar biasa sudah berarti seperti yang dijelaskan Pak Sugi tadi, sudah tingkatannya itu tinggi sudah. Ya, seperti itu yang bisa saya tanggapi di pertemuan hari ini, dan tentunya yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini monggo langsung dilanjut aja obrolannya, diskusinya supaya bisa langsung tetap nyambung. Karena ridho itu luas. Bahasanya begitu luas. Apalagi kalau disambungkan di surat, ayat tuh menarik. Dikatakan ridhonya gini, di suratnya seperti ini. Seperti itu yang sudah dijelaskan Pak Sugeng, seperti itu tadi. Atau kita lihat banyak hal tadi. Monggo.
lebih banyak argumentasi itu indah ya. Kayak berlian itu kan kalau dilihat dari satu sisi itu indahnya cuman itu aja, tapi kalau dilihat dari banyak sisi kan menarik. Jadi pengen beli tadi. Ya, jadi seperti itulah indahnya. Kita lihat indahnya. Oke. Monggo nih Pak Badi, Pak Mail, Pak Sugeng. Alhamdulillah Pak Sugeng dapat hadir kembali. Ini tadi Pak Merit dan Pak Hadi absen, masih di luar kota, masih sibuk katanya. Alhamdulillah ini masih berjalan terus ya. Inilah. Assalamualaikum. Mohon Wah, izin bertanya, Pak. Waalaikumsalam. Monggo Pak Alimul. Ini saya masih bingung. Yang dilakukan itu apa dulu? Ridho dulu atau ikhlas dulu atau apa dulu? Ridho itu termasuk urutan keberapa ya? Kalau di ilmu apa namanya tasawuf itu kan pertama itu taubat. Selanjutnya saya belum tahu. Kira-kira ridho ini urutan keberapa di, di susunan ilmu tasawuf, barangkali ada yang tahu. Karena makom ridho tadi mengendalikan nafsu yang seperti ikhlas dengan segala hal itu sangat sulit karena mungkin eh, saya sendiri merasa bahwasanya masih tahap lamar atau bisu. Lihat cewek cantik masih noleh. Berarti kan sangat jauh dari makom makom saya yang sebagai manusia biasa gitu. Mungkin bisa dijelaskan ridho ini makomnya keberapa kok sangat tinggi banget itu. Terus bagaimana kita mencapai belajar untuk mengendalikan tadi nafsu biar kita itu jadi orang itu bisa setenang itu mengambil sikap, pola pikirnya bisa setenang itu, apalagi waktu marah kan apa bisa kita mengendalikan bisa setenang itu waktu marah karena kita ridho dengan Allah. Jadi barangkali ada yang tahu makom makom ilmu tasawufnya itu keberapa kok sangat tinggi di saya. Ya, gitu aja Pak Dani, mohon tanggapi atau bapak-bapak yang terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Alimul atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Ini monggo langsung dijawab saja pertanyaan dari Pak Alimul. Ini urutannya keberapa ridho ini? Atau bisa kita urutkan di mana sih ridho itu letaknya, tempatnya? Kita itu masih seperti ini dan sebagainya. Kita juga ingin mencapai seperti itu kan urut-urutannya kan enak kalau lihat jalan itu enak kalau ada urutannya, tahu jalannya enak. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari tingkatan kualitas kepribadian, ridho kan ada satu ya, tingkatan paling rendah itu amarah, yang kedua syahwat, yang ketiga lawamah, yang keempat mulhamah, yang kelima mutmainnah, yang keenam rodiyah. Baru nanti meningkat ke mardiyah sesuai dengan ayat itu ya, 89 ya ayuhan nafsul mutmainnah. Yang itu dari mutmainnah kemudian irji'i ila rabbiki rodiyatan. Jadi jadi mutmainnah ke rodiyah kemudian menuju ke mardiyah. Fathuli fi ibadi fathuli jannati. Nah, jadi apa sih bedanya ridho dan ikhlas? Ikhlas itu, kalau ikhlas itu beda ya dengan, kalau ikhlas itu nanti bukan, itu termasuk nanti sifat ya, makom gitu ya. Sifat ya nanti. Ikhlas itu kan, kalau ridho itu kan merasa senang ya. Kalau ikhlas itu beribadah hanya untuk kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Kalau ridho tidak begitu. Kalau ridho itu menerima semua apa yang ya, menerima dengan senang hati, menerima dengan senang hati, kemudian lapang dada untuk semua aturan Allah, semua kehendak
Allah. Ridho itu artinya kehendak sebenarnya, atau keinginan. Jadi orang yang sudah, istilah toreko ini fana ya. Fana itu lenyap sebenarnya maknanya. Artinya keinginan dirinya sudah lenyap. Wis gak kepingin opo-opo. Mek kepinginnya ketemu Allah itu. Mek kepinginnya melaksanakan kehendak Allah. Itu sudah sampai ke sana. Awake wis gak duwe keinginan. Keinginannya hanya kepingin ketemu Allah. Ya. Ada orang yang seperti ini ya. Kalau kita mau datang ke istana, ada orang datang ke istana Presiden Jokowi. Ada orang yang senang melihat istananya gitu. Jadi dia wah seneng delok istanane. Jadi delok istanane seneng deh. Kemudian dikei panganan Mbak Jokowi ku seneng deh. Dikei kelambi, kayak hadiah seneng. Ya. Kalau orang yang ridho itu delok istanane ya gak sepiro seneng. Dek gak seneng, dek gak ketemu Jokowi ini dewe. Makanya ada orang yang beribadah kepada Allah seneng surganya. Ya, seneng pahalanya. Tapi orang yang mengejar itu senengnya jika ketemu Allah sendiri. Seneng pemberi surga itu, pemilik surga itu. Ya. Ciri khasnya kalau orang sudah mencapai kepribadian ridho, itu kalau sholat itu wis gak eling opo-opo, elingi ketemu Allah gitu ya. Seakan-akan dia bertemu dengan Allah, seakan-akan dia berdialog dengan Allah. Makanya kadang-kadang kayak Nabi itu sholat gak terasa, itu kakinya sampai bengkak itu nggak terasa. Seperti Sayyidina Ali kalau nggak salah waktu ditancapkan betisnya kena panah itu, begitu takbir karena dia merasa ketemu Allah, seneng dicabut panahnya itu. Nah itu ya. Bagaimana cara meningkatkan sampai kepribadian ini? Memang yang pertama itu memang mengolah pola pikir ya. Yang dibersihkan pola pikirnya, dibersihkan fisiknya, dibersihkan pola pikirnya, dibersihkan rohaninya, dan sebagainya itu. Nah, membersihkan pola pikir itu nanti berhubungan dengan keimanan. Membetulkan pola pikir tentang keimanan itu. Keimanannya harus benar. Pola pikirnya harus benar. Ya. Pola pikirnya harus bersih. Positive thinking dan sebagainya terhadap kehendak Allah itu kan membangun pola pikir. Jangan sampai negatif. Pikirannya jangan sampai kotor. Itu yang harus dianu. Kadang-kadang pikiran kita kotor. Atau kadang-kadang kita suudon gitu ya. Pikiran kita suudon kepada Allah. Itu harus dibersihkan dulu. Kemudian ruhaninya dibersihkan, artinya hatinya dibersihkan. Ya. Hati itu biasanya berhubungan dengan perasaan. Itu kalau di otak ada di sistem limbik. Ya. Jadi ada perasaan senang, sedih. Kalau sedih itu nanti di amigdala ya, di depan agak ke depan itu otaknya, kelenjar amigdala itu merasa sedih dan sebagainya itu dihilangkan. Artinya sedih karena diberi. Harusnya yang kita bangun itu rasa senang. Rasa senang itu nanti yang dibangun itu
Kalau kita tenang itu otak kita membangun kelenjar morfin ya. Jadi pada waktu kita ibadah, kalau kita senang, tenang itu otak kita menghasilkan kelenjar morfin sehingga kita senang, tenang, senang gitu ya. Itu. Apalagi kalau kita sudah merasa senang bertemu dengan seakan-akan bertemu Allah, itu otak kita akan seperti itu. Sehingga kadang-kadang saking senangnya, kadang-kadang kita bisa sholat berlama-lama. Itu saking senangnya. Itu ya. Itu yang dibersihkan. Caranya bagaimana? Ya, kan pertama taubat dulu. Kemudian terus menata kesabaran kita ini sampai di mana? Itu kan berhubungan dengan tawakal ya. Sabar gak ya? Apakah kita sudah tawakal kita sudah ke taslim atau sampai ke tafwid ya? Nanti kita. Kemudian kalau berhubungan dengan sifat tadi, sikap rendah hati, sifat qanaah gitu ya, merasa cukup, sikap waro, hidup sederhana dan sebagainya, itu yang kita bangun. Ya memang ini sulit. Kalau dalam dunia toreko sifat kepribadian rodiyah dan martiyah itu sudah tingkat yang luar biasa. Tidak sembarang orang bisa dicapai. Tapi setidak-tidaknya kita itu bisa mencapai tingkat mutmainnah atau rodiyah aja. Kalau sudah sampai rodiyah udah luar biasa. Berarti kita ketakwaan kita dan sebagainya sudah diatur. Ya. Nah ini memang itu tidak bisa kita kalau tidak dengan pertolongan Allah, dan biasanya harus dilatih dengan seorang mursyid ya, supaya kita tidak, walaupun itu bisa dilakukan biasanya dalam. Ini mungkin jawaban saya. Jadi tingkat rodiyah itu yang keberapa itu? Kamilah ke-8, kalau Matiyah ke-7, rodiyah itu ke-6 ya. Mutmainnah baru ke-5. Ya. Itu. Mutmainnah saja sudah cukup sebenarnya karena kehidupan sudah tenang. Frekuensi kita sudah mutmainnah sudah di atas 200, di atas 300. Kalau rodiyah itu sudah di atas 500 ya. Kalau mardiyah itu sudah 1000 lebih itu ya. Itu bisa diukur secara ilmu pengetahuan. Bisa diukur. Iso wong iki sudah sampai. Apalagi kalau dilihat dari foto aura ya, itu bisa dilihat. Auranya sampai tingkat di mana? Auranya bisa dilihat nanti. Auranya masih putih atau bening atau lembut, auranya itu bisa dilihat kalau di foto aura. Nah, itulah mungkin jawaban saya. Terima kasih Pak Sukri atas jawabannya. Itu. Monggo yang ada yang lain. Itu. Tapi saya juga ingin menambahkan sedikit tentang itu tadi, itu atau ikhlas dulu ya. Pertama perlu kita tahu ikhlas, dengan ikhlas kan dari kata kolasa, dan itu kan dari kata rodiyah. Kolasa itu bermakna murni, tidak ada beban, tidak ada campuran istilahnya. Dikatakan ikhlas itu adalah perbuatan orang itu murni, motif dari dirinya sendiri, tidak ada tekanan, tidak ada kayak adanya. Umpamanya kan kalau istilahnya gini, ulama-ulama itu kayak Gus Baha itu mengistilahkannya kan gini, ibadah kalau dikatakan ikhlas itu kalau Anda Allah meskipun tidak bikin surga, tidak bikin neraka, tetap akan mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah tetap mengakui Allah sebagai eksistensi terbaik. Kita tetap ibadah dan sholat pada Allah, meskipun tidak ada surga dan neraka. Dan itu ikhlas. Dalam artian apa? Ikhlas itu perbuatan. Kemudian kalau ridho, di beberapa wacana ya, kayak saya baca di beberapa pendapat ulama, itu anugerah. Dalam artian gini, Allah memberikan suatu hal pada kita, tanggapan kita itu bagaimana? Nah itu ridho. Nah, kalau tanggapan kita itu oke, tanggapan kita itu sesuai dengan apa yang Allah berikan,
Itu ridho. Klop dalam artian padu. Alimal dalam artian itu padu. Istilahnya di surat Muzammil itu kan alima alam tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima ang sayakunu minkum mardo. Orang yang bergulat atau orang yang mencari hidupnya itu padu, inginnya padu untuk mau hidup terhadap apa yang Allah inginkan. Itu tanggapan. Kalau ikhlas itu perbuatan. Nah, kalau didahulukan dahuluan yang mana? Di sini kalau dari urut-urutan itu dari perbuatan dulu, ikhlas dulu. Dari perbuatan nanti ada anugerah dari kemudian ada apa yang Allah berikan dari perbuatan kita. Nah, itu tanggapan kita seperti apa? Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi ikhlas atau ridho dulu yang perlu diperdahulukan. Tentunya yang lebih spesifik, ya seperti yang Pak Sugi katakan tadi, ada taubat dulu, pembersihan amarah, nafsu, dan sebagainya. Tentunya dimulai dari pola pikirnya sudah mulai berubah, perspektifnya berubah, kemudian sikap hidupnya berubah, perilakunya berubah, kemudian kebiasaannya berubah, kemudian budayanya berubah, nasibnya pun berubah. Itu di atas izin Allah. Nah, itu tambahan dari saya sih, mungkin yang ikhlas atau ridho dulu ya. Seperti itu. Monggo ini dilanjutkan aja supaya Pak Solikul, Pak Solikul, jawab Pak Solikul. Soalnya aku dikai paper mbak Pak Solikul itu ikhlas mbak Ridho. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasul wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadli wa rasuluhu inna ilallahi rajiun. Al-ayat. Sama-sama puji syukur kehadirat Allah SWT, sama yang pada minggu kali ini kita bisa berjumpa lagi. Ya, mudah-mudahan mendapat ridho dan hidayah dari Allah SWT. Terutama kita alhamdulillah mendapatkan selalu nikmat iman dan Islam. Semoga selalu terbenam di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang terhormat, terutama pembina kajian Pintu Harapan dan admin yang dirahmati Allah, sama semuanya yang selalu mendapatkan barokah. Kali ini saya akan sedikit menanggapi apa yang dimaksud dengan ridho. Kalau di dalam surat At-Taubah ayat 59 itu bahwa Allah menyebutkan seandainya mereka itu benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dan karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Allah SWT. Tentu saya ingin izin menyampaikan materi, yaitu share materi tentang ridho. Ini.
Ini apa itu? Yaitu kita itu harus beribadah kepadanya, hanya kepadanya, dan tidak menyekutukan sesuatu. Nah, jadi kita itu harus semua berpegang teguh kepada siapa? Kepada tali Allah Ta'ala, serta tidak terpecah belah. Nah, di hati nuraninya, imannya itu tidak terpecah belah dan lain-lain sebagainya yang diyakininya. Jadi kita itu bisa memberikan nasihat dengan orang mana Allah itu berkuasa pada urusan kita semuanya ini. Ini apa yang membuat ridho Allah. Jadi secara jelas bahwa agar supaya Allah itu ridho, jadi kita harus selalu beribadah. Samping kita harus yakin betul atas pemberian Allah. Lalu bagaimana cara mencari ridho Allah? Nah, ini juga harus kita usahakan agar Allah itu selalu ridho dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun yang akan datang, maupun yang telah lalu. Jadi harus kita apa perbuatannya? Paling tidak kita harus bisa meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang kita lakukan ini sehari-hari tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Ini adalah sebagian di jalan Allah. Ini harus kita istiqomahkan. Alhamdulillah malam ini kita bisa menyempatkan diri walaupun jaringan malam ini di tempat kami kurang baik, terputus-putus. Namun tetap kita istiqomahkan. Lalu apa syarat ridho Allah Ta'ala? Syaratnya itu harus bahwa kita sebagai hamba itu harus selalu beriman kepadanya, termasuk percaya kepada kodok dan kodarnya. Kita harus mencintai, menaati syariatnya. Jangan selalu mengatakan cinta syariatnya, tapi kita jauh dari syariatnya. Nah, ini terutama kita itu harus mentaati Rasulnya dengan cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, seperti kul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum wa lakum dzunubakum wa ghafurur rahim. Jadi kalau kita cinta kepada Allah itu maka dibalas Allah dengan cinta. Jadi secara harfiah bahwa kita itu harus tahu syarat agar Allah SWT itu ridho kepada kehidupan kita. Jadi Islam utama kita jadikan pilihan hidup, bahwa Islam itu sebagai keyakinan kita yang harus tertanam terus-menerus sampai kita di akhir hayat. Terus juga kita paling tidak mengorientasikan bahwa hidup ini penuh keikhlasan, walaupun penuh dengan cobaan kita terus selalu ikhlas untuk meraihnya, supaya kedamaian dalam hati kita itu selalu terus damai. Namun macam-macam ridho itu tentu kita harus sedikit mencari tahu bahwa ridho itu adalah datangnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkat saja, tidak saya teruskan, nanti bisa dilanjutkan oleh penceramah yang lain atau tanggapan yang lain. Untuk ini kesimpulannya, marilah ridho ini kita jadikan sebagai kendaraan, kita jadikan tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup. Ampun kepada Allah ini lewat doa-doa, supaya kita itu selalu diberikan rahmat hidayah, sehingga
keriduan itu selalu berada di dalam kehidupan kita. Namun yang paling penting harus kita jaga hati kita, jangan sampai kita itu tergelincir iman kita sehingga kita itu batal imannya. Karena apa? Karena untuk iman itu terutama syahadat itu mudah tergelincir kalau kita tidak evaluasi setiap hari. Seperti omongan karena terlalu percaya kepada Mbah Google atau yang lainnya, tidak percaya lainnya. Nah, paling pintar Mbah Google umpamanya. Nah, ini juga bisa menimbulkan iman kita itu bisa diragukan. Demikian akhir kata, sekali lagi mari ridho ini kita jadikan tumpuan, kita jadikan tujuan hidup agar kita itu bisa mencapai kebahagiaan. Mohon maaf apabila walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas tanggapan dari materi dan tema di pertemuan minggu ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai berujung diskusi dan tema pada hari ini tentunya semoga kita dapatkan berkah dari Allah dari pengajian ini dan kemudian kita dapat ambil hikmahnya supaya jadikan pelajaran hidup dan jadikan kita sebagai orang yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita doakan teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang memang lagi sedang ada masalah, sibuk, dan kemudian ada yang berhalangan, ada yang sedang terkena musibah dan sebagainya. Semoga dengan doa kita Allah memberikan pertolongan dan memberikan ketabahan bagi mereka untuk menjalani kehidupannya dan untuk menjalani ujian dari Allah sampai akhir berhasil atas izin Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali. Nanti seperti biasa akan saya ada undangan kemudian temanya. Insya Allah harinya akan menyusul juga. Sekian dari saya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima